Tak hanya serakah perizinan hutan, SBY juga palak 9M dari Bupati Pacitan. Ditulis oleh Niha Alif di www.siword.com. Prihatin dan prihatin, hanya itu yang bisa dilakukan mantan orang nomor 1 negeri ini. Saat menjabat, aktif merilis album, setelah turun aktif provokasi hingga mainkan isu kudeta. Masyarakat pasti paham gaya playing victim yang dimainkannya. Ibarat ton kosong nyaring bunyinya. Tapi, mungkin inilah yang ditakdirkan Tuhan agar kelak kalau ada pemimpin amanah, rakyat akan sangat bersyukur dan menghargai. Dan itulah yang kita rasakan dengan adanya Jokowi sebagai pemimpin bangsa. Dalam diam ia bangun infrastruktur di penjuru negeri. Mengalahkan 10 tahun era Pak Mantan yang hanya mewarisi bangunan mangkrak dan keprihatinan. Sebelumnya seperti diberitakan cnnindonesia.com, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa bencana yang banyak terjadi adalah akibat dari kesalahan dan keserakahan manusia. Manusia serakah dalam menggunakan sumber daya kehidupan, sehingga mengubah ekosistem dan berakibat pada bencana. Barangkali karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini, membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan, dan bencana kehidupan secara bersamaan, kata SBY dalam doa untuk Indonesia secara virtual di YouTube Pemprov DKI Jakarta, Minggu, 14 Februari 2021. SBY juga mengatakan, pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sepatutnya membuat masyarakat mengevaluasi diri dan berkontemplasi. Ia juga mengajak untuk merawat dan melestarikan bumi dan berbagai sumber kehidupan yang terkandung di dalamnya. Sebelum terlambat kita mesti bertaubat dan memohon maaf kepada Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita, dan ke depan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita beserta sumber kehidupan yang dikandungnya, ucap SBY. Rupanya SBY masih belum mau mengaca diri sendiri. Justru selama ini keserakahan dan perusakan lingkungan terjadi di eranya. Saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri KLHK, saat itu pula perizinan hutan terbesar berlangsung. Dan kita tahu SBY hanya diam tanpa bersuara, atau menuliskan bencana terjadi akibat keserakahan. Padahal era bencana tsunami hingga Lapindo yang tak kunjung usai terjadi di eranya. Begitu juga kebakaran hutan di Riau yang selalu jadi langganan tiap tahun juga terjadi di eranya. Justru Jokowilah yang sukses menghilangkan kebakaran hutan. Berita pelepasan hutan sendiri, seperti yang dilansir Kompas.com. Presiden Soeharto adalah Presiden Indonesia yang paling banyak penerbitkan pelepasan kawasan hutan. Tercatat, antara tahun 1984 sampai 1998, jumlah hutan yang dilepas mencapai 3.468.801 hektar. Di era Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun, terjadi pelepasan kawasan hutan terbesar kedua yakni mencapai 2.312.603 hektar. Belum selesai berita mengenai KLHK, kini tersiar berita SBY menerima cuan dari Bupati Pacitan. Seperti dilansir Kompas.com, menurut Bupati Pacitan Indartato, uang hibah sebesar 9 miliar rupiah itu merupakan dukungan dari pemerintah provinsi, Pemprov, Jawa Timur untuk pembangunan Museum Kepresidenan SBY di Kabupaten Pacitan. Pemerintah provinsi memberikan bantuan, namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah daerah, untuk pembangunan Museum Pak SBY, katanya dalam laporan Kompas TV Pacitan, Senin, 15 Februari 2021. Awalnya, Indartato menceritakan, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, mengusulkan uang bantuan untuk pembangunan Museum SBY Ani yang berada di Pacitan kepada pemerintah provinsi. Kemudian uang yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus, BKK, itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Pacitan pada 9 Desember 2020 lalu. Uang tersebut selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021.
Dari serangkaian berita dan fakta yang ada, sudah jelas siapa yang serakah dan tamak hingga menyebabkan alam murka. SBY tak hanya serakah dalam melepas perizinan hutan, bahkan alokasi untuk daerah pun dibuat untuk museum yang hanya mengangkat namanya. Kalaupun maunya untuk objek wisata, kenapa tak memakai nama Museum Pacitan? Kenapa pakai nama SBY Ani? Lucunya yang mengusulkan nama dan pendirian museum dari SBY sendiri. Harusnya yang keluar uang adalah dirinya, bukan kas daerah, apalagi masyarakat. Saat Jokowi sibuk membangun bendungan Tukul selama 6 tahun, SBY yang menjabat 10 tahun malah tak bisa membangun hal yang sama. Tahu-tahu saat tak menjabat malah membebani daerah untuk museum atas namanya. Apakah benar 9 miliar yang masuk ke lembaga SBY ditujukan untuk pembangunan? Siapa yang bisa mengaudit? Karena jalan paling kotor untuk mencuci uang memang memasukkan dalam yayasan sehingga lepas dari intaian KPK. Semoga saja Tuhan selalu melindungi bangsa ini dan menjauhkan dari pemimpin zalim setelah Jokowi tak lagi menjabat. Begitulah kura-kura.